Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai beberapa pupuk yang tidak boleh dicampur. Mengapa tidak boleh dicampur? Tentu ada beberapa alasan. Nah, kita ini sebagai petani teman-teman, apalagi petani awam, kalau memang hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi kita, ya dihindari. Karena apa? Nanti kalau kita kehilangan manfaat dari pupuk yang kita tebarkan, sedangkan kita beli pupuk dengan harga yang cukup mahal, namun efeknya untuk tanaman kita itu tidak maksimal, tentu itu akan sangat merugi. Apalagi kita sebagai petani kecil yang hanya memiliki modal cupet, tentu hal itu harus kita hindari teman-teman. Lalu ada yang mengatakan bahwa saya sering mencampur pupuk dan kenyataannya tidak terjadi apa-apa, sawitnya masih tetap subur dan tidak ada efek negatifnya. Nah, di sini saya disclaimer teman-teman, bahwa saya hanya menyampaikan sesuai dengan teori-teori yang ada. Tentunya saya ambil dari berbagai literasi yang memang dapat dipercaya. Dan tentunya teman-teman, teori-teori ini sudah berdasarkan dari uji laboratorium, dari uji sampel dan lain sebagainya. Tentunya teori ini adalah memang sesuatu yang memang sudah diuji secara klinis. Itu teman-teman. Jadi saya ini hanya kepanjangan lidah saja. Semoga para petani itu yang tidak gemar membaca, gemarnya melihat video, tentunya ini bisa menjadi kepanjangan lidah dan semoga menjadi literasi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang masih melakukan pencampuran dan melakukan teknik-tekniknya sendiri, ya itu sah-sah saja, itu hak-hak kita semua masing-masing. Namun saya hanya menyampaikan apa yang memang menjadi pengetahuan yang secara umum ini adalah terbuka teman-teman. Bisa dicari di Google, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Tentu hal ini sudah disampaikan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan balai-balai penelitian lainnya seperti itu. Nah teman-teman, ini sawit saya yang usianya baru sekitar 3 bulan, 239 ya ini. Ini varietas 239, dan yang sering saya review itu di sana itu yang BL1 Lonsum yang Simalungun yang sebelah sana teman-teman. Jadi ini yang sisipan 239 dan usianya tadi 3 bulan dan jumlahnya sekitar 50-an batang. Jadi teman-teman, ya namanya petani kecil, kita harus berusaha sendiri, giat sendiri. Kalau kita mengandalkan upah-upah dan kita bisa dikatakan tidak giat sendiri, ya kita kobol-kobol teman-teman. Ini saya lagi buat pondok ya. Ini pondok saya buat sendiri, sudah hampir 2 minggu belum selesai teman-teman. Dan ini saya tanam cabai untuk ya kebutuhan rumah tangga sendirilah teman-teman. Jadi teman-teman, kita kembali ke tema, viewnya cabai saja ya. Jadi ada beberapa pupuk yang memang direkomendasikan untuk tidak dicampur. Tentunya yang kita bicarakan adalah pupuk kimia teman-teman. Saya tidak membicarakan pupuk organik atau pupuk kandang, namun pupuk kimia, karena kelapa sawit ini ya paling banyak kita itu menggunakan pupuk kimia. Karena kalau menggunakan pupuk organik, pupuk kandang itu efeknya lumayan cukup lama. Sedangkan sawit ini adalah tanaman yang harus segera mendapatkan nutrisi secara instan. Nah, di sini harus kita pahami pupuk-pupuk apa saja yang memang tidak boleh dicampur. Mengapa tidak boleh dicampur teman-teman? Karena nanti ada efek negatifnya. Ya, setidaknya akan mengurangi dari manfaat pupuk yang kita tebarkan. Yang pertama teman-teman, pupuk yang tidak boleh dicampur itu adalah yang memiliki kandungan garam. Yang memiliki kandungan garam seperti KCl, TSP, urea, NPK. Itu yang memiliki kandungan garam. Nah, biasanya pupuk-pupuk yang memiliki atau memang terbuat dari unsur garam itu memiliki pH rendah teman-teman, atau bisa dikatakan pH-nya itu bersifat asam. Nah, ketika asam dicampur dengan asam, maka akan terjadi, ini teorinya, maka akan terjadi gumpalan dan tentunya akan meningkatkan tingkat keasaman tanah. Nah, ketika tanah itu sudah sangat bersifat asam, maka nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu tidak bisa diserap oleh tanaman dan bahkan bisa menjadi toksisitas. Itu teman-teman yang paling penting. Dan tentunya
unsur kimia yang memang bersifat asam digabungkan, itu akan terjadi penggumpalan unsur kimia yang nantinya itu akan sulit diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu pupuk-pupuk yang memang mengandung unsur garam yang lumayan cukup tinggi seperti nitrogen, ZA, kemudian TSP, NPK, dan kiserit itu tidak boleh dicampur teman-teman, karena memang itu tadi efeknya akan terjadi toksisitas dan meningkatkan pH tanah. Maka dari itu penebarannya harus dipisahkan, bahkan bisa dikatakan harus berjeda teman-teman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pupuk yang tidak boleh dicampur itu adalah pupuk-pupuk yang memiliki pH berbeda. Tadi sama-sama memiliki pH asam. Nah, yang ini yang memiliki pH berbeda itu juga tidak boleh dicampur teman-teman. Misalkan pupuk yang ber-pH alkalis dengan pupuk yang ber-pH asam. Contohnya dolomit dengan urea. Terus kemudian rock fosfat dengan urea, rock fosfat dengan KCl, kemudian dolomit dengan NPK, dolomit dengan TSP. Itu disarankan atau direkomendasikan untuk tidak dilakukan pencampuran teman-teman, karena ya tadi yang pertama karena pH-nya berbeda. Kalau pupuk dicampur dengan kondisi pH yang berbeda, maka pH yang bersifat asam itu akan ternetralisir oleh pH yang bersifat basa. Itu hukum dasar teorinya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa nanti pupuk-pupuk yang bersifat asam itu akan kehilangan manfaatnya. Itu teman-teman yang harus kita ketahui. Maka dari itu pupuk-pupuk yang sudah saya sebutkan tadi jangan dicampurkan. Lalu bagaimana dengan NPK yang di dalamnya itu sudah ada 3 unsur yang dikatakan itu dilarang untuk dicampurkan. Nah, tentunya teman-teman, kimia itu diproses secara kimiawi. Tentunya kita tidak bisa menggapainya di sana ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, teman-teman, dituliskan atau disebutkan bahwa NPK itu memiliki katalis yang memang bisa mengikat dari ketiga unsur tersebut, sehingga nanti ketika terurai oleh air, maka unsur-unsur itu akan terpisah menjadi ion-ion yang memang tidak menyebabkan penggumpalan, tidak menyebabkan toksisitas, dan itu memang sudah diproses secara kimiawi di pabrik. Dan kita petani ya taunya cuma bisa mengaplikasikannya saja seperti itu. Dan mengapa NPK lebih mahal? Karena memang pemprosesannya itu lebih dari pupuk tunggal. Itu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui pupuk-pupuk yang tidak boleh dicampur, apakah ada pupuk yang boleh dicampur? Ada teman-teman. Tentunya pupuk yang boleh dicampur adalah pupuk-pupuk yang memiliki pH basa atau sama-sama memiliki pH tinggi teman-teman. Misalkan pupuk yang ber-pH basa itu dolomit dengan rock fosfat. Itu boleh dicampur teman-teman, antara rock fosfat dengan dolomit. Terus kemudian kapur pertanian. Kemudian rock fosfat dengan kapur pertanian yang memang sama-sama bersifat basa. Dan tentunya teman-teman, kita harus paham betul konsep dasar ini supaya memang pupuk yang kita tebarkan itu memang benar-benar efektif teman-teman. Karena pupuk itu adalah salah satu faktor yang menimbulkan biaya yang cukup tinggi teman-teman. Maka dari itu kalau kita bisa menghemat Rp1 saja harus kita lakukan. Jangan sampai pupuk yang sudah kita beli dengan mahal-mahal itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh tanaman kelapa sawit kita. Memang sih secara kasat mata, secara secara harfiah itu tidak begitu nampak. Kadang ya masih tetap efeknya masih bagus. Namun teman-teman, itu adalah teori yang memang sudah berkembang. Karena kita hidup di zaman modern, ya tentunya kita harus mengikuti teori-teori yang memang sudah dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang memang sudah melakukan uji laboratorium dan uji lainnya seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.